Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat pos pelayanan Gemim, Jakarta Selatan. Bersyukur kita di hari ini kembali kita diberikan waktu dan juga kesempatan, diberikan hari yang baru dalam kita menjalani aktivitas kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih dianugerahkan dalam kehidupan kita. Dan di saat ini kembali kita akan merenungkan serta membaca sebagian dari sabda firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Gemim di hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat pujian, "Kalau ku hidup bagimu." Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, mengucap syukurlah kami Tuhan kepadamu untuk segala berkat yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk menikmati hari yang baru Tuhan. Kami masih dianugerahkan nafas kehidupan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk berkat yang masih kami rasakan ini Tuhan. Di saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kau yang menuntun kami, Kau yang akan memberikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, agar kami Tuhan bisa mengerti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu ini, firman-Mu ini boleh menjadi penoban dalam kehidupan kami, tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, serta kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi khotbah yang nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan senantiasa kami juga bisa mengucap syukur atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan di hari ini, Selasa 20 Desember 2022, terdapat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6 berkata, "Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya." Saudara-saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan, pembacaan kita di hari ini menurut Renungan Harian Keluarga Gemim di hari Selasa 20 Desember 2022 mengambil judul Hiduplah Menurut Perintah Tuhan. Di dunia ini tidak ada kehidupan yang lebih indah dan bahagia selain kita hidup saling mengasihi di antara semua orang, saling mengasihi kita antar manusia. Sebab melalui kehidupan dalam kasih pasti akan tercipta suasana yang damai, suasana hidup yang tentram. Bahkan hidup dalam kasih itu akan memberi kesempatan bagi setiap orang percaya untuk mengaktualisasikan hidup yang lebih bermanfaat, atau yang sering kita katakan hidup menjadi berkat bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang apapun. Firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa kasih itu adalah melakukan firman Tuhan, dan perintah Tuhan itu adalah kamu harus hidup di dalam kasih. Kalimat ini nampaknya saling bertumpu satu dengan yang lain. Tetapi sebenarnya ayat ini mengartikan bahwa orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, dan sebaliknya, orang yang melakukan perintah Tuhan pasti adalah orang yang hidup dalam kasih. Mengenai hal ini, pada bagian yang lain, Rasul Yohanes menasihatkan, "Barang siapa berkata, 'Aku mengenal dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah.
Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Pembacaan tersebut terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 5. Jadi, ketaatan melakukan perintah Tuhan adalah tanda utama bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini juga menasihatkan kita sebagai orang yang percaya di zaman ini untuk menerapkan hidup dalam kasih sebagai perintah Tuhan melalui cara hidup dalam keluarga, dalam jemaat, bahkan dalam masyarakat. Sebab sadar atau tidak, kita sedang dibawa arus perkembangan dunia yang masuk dalam era digitalisasi, di mana kita hidup dalam pola hidup yang individualistik, atau dengan kata lain pementingan diri sendiri, yang menjadi lifestyle atau menjadi gaya hidup dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup kekristenan kita yang mempraktekkan hidup dalam kasih sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, gaya hidup dalam kasih selalu kita praktikkan untuk menjadi pola panutan, pola anutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari berdoa. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dimampukan hidup dalam kasih sebagai ketaatan atas perintah-Mu, supaya Engkau tetap dimuliakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Amin.